Oke, tentang kecepatan relatif. Kecepatan relatif. Yes. Ini cuma satu bagian aja dari yang kita bahas. Jadi kalau Anda tahu, misalkan yang paling sederhana, jadi yang awal-awal di relativitas, misalkan ini ada kecepatan V1, di sini ada kecepatan V2, misalkan V1 dan V2 itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi artinya kalau dia itu ke kiri ataupun ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Jadi misalkan kalau saya gambar spesifik seperti ini berarti saya tulis di sini negatif gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya, maka kecepatan misalkan ini adalah A, ini B gitu ya. Atau mungkin jangan A dan B deh. Mungkin ini pengamat 1, di pengamat 2 gitu ya. 2 melihat 1 kita tahu apa sama dengan apa? Jadi V2 melihat 1 itu berarti V1 kurangi V2 dibagi 1 kurang V1 kali V2 per C kuadrat. Gitu ya. Ini terbalik begini. Sebentar. Ya artinya kalau dia itu mendekat, ya berarti apa namanya jadi ini V2 melihat 1 berarti 1 itu kecepatan 1 itu terlihat mendekat, ya mendekat artinya dia minus. Sebaliknya kalau misalkan 1 melihat 2, ini berarti saya sebut aja V12 itu adalah V2 kurang V1 dibagi 1 kurang V1 kali V2 per C kuadrat. Gitu ya. Ini yang kita awal-awal. Nah, artinya apa di sini ya? Jadi dengan kata lain, kalau 2 melihat 1, itu artinya 2 dianggap diam. Permisi Pak. Ya. Harusnya V1 tambah V2 bukan Pak? Soalnya kan kalau mendekat berarti kecepatannya bakal lebih cepat gitu. Ya, maksudnya gini. Maksud saya V2 di sini itu lebih kecil dari 0. Jadi dia bisa bernilai positif, negatif maksud saya. V1 dan V2 ini. Oh Sorry. baik Pak. Ya. Ini saya kurang penjelasan ini aja. Jadi V1, V2 itu bisa bernilai negatif. Kalau misalkan V2 di sini kebetulan kita anggap dia negatif ya. Jadi minusnya di sini, jadi plus. Ini betul. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di sini 2 melihat 1, dengan kata lain 2 dianggap diam. Gitu ya. Jadi diam apa maksudnya 2 itu adalah kerangka diam. Kalau di sini itu berarti 1 itu dianggap kerangka diam. Gitu ya. Kemudian yang kita tahu lagi yang lebih umum ya. Yang lebih umum misalkan seperti ini. Yang lebih umum. Jadi kalau misalkan ini adalah kerangka 1 gitu ya. Ini katakanlah V gitu. Jadi ini dianggap sebagai sumbu X di sini. Ini sebagai sumbu Y.
Ya. Jadi misalkan di sini ada, ambil aja sembarang lah gitu ya. V seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi kita tahu bahwa kalau untuk kerangka diam kan apa namanya, V di sini itu adalah, ini misalkan O. Jadi terhadap O yang diam, kecepatan dari partikel itu adalah, kita tahu ini adalah dr per dt. Alias sama dengan dx per dt, dy per dt, dz per dt. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia itu terhadap, katakanlah O yang bergerak, O prime yang bergerak, kita tahu ini adalah V prime, kan? Ini sama dengan dr prime dt prime. Oke. Jadi kalau kita uraikan di sini, ini berarti Vx prime itu adalah sama dengan Vx dikurangi V dibagi 1 kurang Vxv per C kuadrat begitu juga Vz. Oke, betul ya, seperti ini ya. Di mana gamma itu adalah 1 kurang V besar kuadrat per C kuadrat pangkat B besar. Oke. Ini kita yang awal-awal kuliah. Ya, jadi kalau dari sini kita lihat bahwa ketika dua kerangka itu bergerak, kalau satu kerangka melihat kerangka lain itu dikatakan relatif. Itu artinya satu kerangka dianggap diam. Jadi misalkan ini ada dua kerangka, ini umum ya. Jadi ada dua kerangka misalkan. Jadi ini A dan B. Jadi mereka ini masing-masing punya kecepatan 4. Misalkan sebut aja VA ini adalah dx mu A per D tau gitu ya. Sedangkan apa namanya PB gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan A melihat B, jadi A melihat B, atau sebelum ini deh. Jadi saya tulis komponennya aja dulu. Jadi VA mu kita tahu ini sama dengan apa? Ini adalah gamma C. Ini saya tulis gini aja deh. Ini adalah PB oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Ada pertanyaan? Halo tes, ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, good. Nah, jadi kalau seperti ini, misalkan kita melihat, tadi apa sih kita sebut, A diam ya. Diamnya terhadap apa? Terhadap B. Jadi artinya dengan kata lain A melihat B. Nah, jadi kalau dia itu kecepatan relatifnya, berarti karena A itu diam, itu berarti saya ambilnya ini aja ya, V A mu prime itu sama dengan, ini kita ambil di kerangka diam ya. A-nya itu diam, berarti ini C, 0. Oke. Sedangkan yang ini, yang VB mu prime, ini kita ambil, sebut aja ini adalah apa ya? Kita nyebutnya ini gamma. Tadi kalau A melihat B itu, sebentar. Dua melihat satu. Oh, oke. Jadi A melihat B, itu berarti gamma AB ya. Ini tetap sama C. Ya. Aduh. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, produk skalar, kita tahu produk skalar. V mu A sama dengan V mu bawah B. Ini sama dengan apa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah gamma A kali gamma B C kuadrat dikurangi, mohon maaf. Oke. Nah, jadi karena produk skalar ini adalah invarian terhadap transformasi Lorentz, ini berarti sama dengan V VA prime B. Jadi kalau kita produk skalarkan, ini tidak lain adalah sama dengan C kuadrat gamma. Maaf. Jadi ingat ya, gamma HB itu di sini adalah sama dengan 1 kurang V AB kuadrat dibagi C kuadrat pangkat Winston. Nah, siapa sih? Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jadi nanti Anda tinggal pecahkan aja persamaan ini.
Jadi tinggal pecahkan persamaan ini. Itu untuk mendapatkan kecepatan relativistik. B itu sama dengan, jadi kalau saya bagi C, ini adalah gamma A kali gamma B 1 kurang VA begitu. Jadi itu kurang lebih untuk gerak secara umum. Nah, masalahnya untuk gerak secara umum kan nggak kita bahas karena itu terkait dengan kerumitan hitungan saja. Jadi saya mengambil contohnya yang sederhana. Jadi kalau Anda menurunkan asli dari transformasi Lorentz yang secara umum ya, yang 3 dimensi ya, itu tentunya bukannya tidak bisa ya, panjang gitu ya. Jadi kalau terlalu panjang nanti takut ada konsep yang terlewat, cuma masalah hitungan saja. Itu Anda bisa cari di Google juga atau di buku-buku textbook standar relativitas ya. Standar relativitas. Ya, di situ Anda bisa bahas, bisa baca terkait dengan kecepatan relatif atau transformasi Lorentz secara umum. Kira-kira itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, tes. Suara saya jelas nggak? Jelas, Halo, Pak. tes. Jelas, oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bab baru tentang gradien. Bentar, sebelum itu. Ini masih panjang nggak ya? Oke, ini masih panjang. Oke, jadi kita tahu bahwa saya ambil lagi bahwa vektor interval x mu kita tuh ini adalah sama dengan z. Jadi vektor interval ini adalah x mu itu sama dengan ct, x, y, z. Ini adalah ct, r. Ini interval, vektor 4 interval. Maaf, vektor 4 peristiwa, maaf. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara turunan, kan kita tahu ya turunan. Turunan itu ini ada dodo T parsial, kemudian ada dodo X. Sorry. Dodo Z. Nah, jadi kalau Anda tahu kan seperti di dimensi 3, ya, ini kan ada, kita tahu dodo X, dodo Y, dodo Z. Gitu. Dodo Z. Gitu. Ini di R3. Nah, sekarang kalau di ruang waktu Minkowski, kan di dimensi 4. Ya. Jadi gradiennya analog seperti ini juga, tapi biasanya kita pakai simbol do.
Jadi karena mu-nya seperti ini, biasanya disingkat do mu bawah ininya. Jadi ini kalau ditulis do per do t agar supaya sama nih biasanya pakai per c. Kemudian ada do x. Sebentar, ini jelek banget tulisannya, bentar. Oke. Jadi ini nanti ditulis sama dengan 1 per c, do t, kemudian begitu. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Sebentar ya, ini kota balik. Nah, yang kita tahu di sini itu kita mengenal disebut namanya persamaan Laplace kan, atau Laplacian lah kita nyebut, sorry. Laplacian kan persamaan Laplace. Jadi Laplacian itu adalah del kuadrat. Ini yang sama dengan do kuadrat, x kuadrat. Ya. Nah, nanti kalau dari sini Anda bisa dapatkan contohnya misalkan persamaan Laplace ya. Yang del kuadrat misalkan suatu fungsi x z. Nah, kalau di sini ini juga kita bisa sebut namanya Laplacian. Kemarin lebih tempatnya itu D'Albertian. Jadi ini sebenarnya tidak lain adalah Laplacian di ruang waktu. Simbolnya itu biasanya kalau di buku standar relativitas, kalau untuk membedakan antara del kuadrat itu biasanya kita kasih gambar kotak. Jadi kotak itu adalah tidak lain adalah 1 per c kuadrat plus del kuadrat itu adalah ini. Ini dalam artian. Nah, jadi kalau ini kan bersifat statik ya. Dalam artian dia tidak bergantung pada waktu fungsinya. Jadi kalau di sini, kalau pakai del begini, kotak begini, box, C, ini dia bergantung karena ini di sini bergantung pada waktu juga, berarti di sini ada T dengan X, Y, Z. Jadi ini sama dengan 0. Nah, ini juga sebenarnya analog dengan persamaan Laplace. Tapi ini kita jemputnya adalah persamaan gelombang. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebentar dulu ya, saya mau pindah tempat dulu sebentar. Mungkin saya sambil nunggu pertanyaan dari Anda.
Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nah, jadi kita tahu kalau persamaan Laplace, ya, saya tulis di mana ya? Di sini aja ya. Di bawahnya. Jadi kita ambil nih persamaan Laplace. Karena di Fismat kan udah belajar ya persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace tuh yang del kuadrat psi biasa ditulis sikat gini kan sama dengan 0. Ya. Jadi ini nanti biasanya kalau persamaan Laplace itu kan dia terkait dengan syarat batas ya. Misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti ini biasanya ya psi-nya ya misalkan ya. Ini biasanya nanti terkait, ya ini biasanya kita pisahkan menggunakan separasi variabel. Itu biasa nanti didapatkan misalkan ya si R gitu, ini adalah misalkan sama dengan umumnya itu adalah jumlahan misalkan N, M, ini adalah misalkan sinus N, maaf. Misalkan NX gitu ya. Maaf. Jadi kalau kita pakai separasi, entar atau gini aja, kita pakai separasi variabel dulu. Yang sederhananya. Jadi nanti psi di sini ya, dan nanti akan ada fungsi ini begini, ini separasi variabel. Anda udah belajar kan ini Fismat atau gimana? Atau sedang? Halo, saya kelupaan tadi langsung lompat aja. Halo, tes. Di Fismat gimana? Di Fismat Anda udah belajar belum? Tentang separasi variabel. Memecahkan persamaan Laplace. Nah, sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah kan ya? Oke. Jadi saya langsung aja ya. Nanti bisa Anda dapatkan di sini. Kalau dimasukkan ke persamaan Laplace. Jadi kalau ini nanti saya masukkan ke persamaan Laplace, itu akan saya dapatkan bentuk seperti ini, super X, D kuadrat X besar per DX, aduh, kenapa sih? Ditambah 1 per Y, D kuadrat Y per DX, maaf, per DY, maaf. Jadi ini seperti biasa karena suku masing-masing ini hanya bergantung pada X, maka bisa saya katakan ini adalah konstan. Biasanya kita ambil di sini misalkan N kuadrat gitu ya. Misalkan N kuadrat. Ya. Jadi misalkan, atau bisa juga saya tulis ini minus gitu. Biar gampang. Yang di sini misalkan ini sama dengan minus M kuadrat gitu ya. Di sini misalkan sama dengan K kuadrat, misalkan seperti itu. Ya. Jadi nanti bisa saya dapatkan hubungan K kuadrat itu sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Jadi kalau misalkan X sebagai fungsi dari ini adalah berarti ya secara umum kan ini adalah apa ya, cos
maaf. Cos NX ditambah misalkan B sin NX gitu. Yang Y-nya misalkan adalah C sin NX tambah D ya sama aja sih. Cos MX misalkan seperti itu. Nah, kalau yang Z-nya misalkan ya, yang Z-nya itu misalkan bentuknya, aduh, ini kenapa sih? Mohon maaf. Gimana tadi ya? Sebentar. Mohon maaf. Sering error gini nih kalau online. Jadi kalau Z di sini misalkan adalah ABCDE, misalkan ya, E pangkat KX, maaf, KZ, maaf, KZ ditambah D, maaf, F, maaf. Ini E pangkat min KZ. Jadi nanti kalau untuk solusi umumnya, tinggal jumlahkan aja M, N. Ya. Jadi nanti ada XN, misalkan fungsi X saja. Kemudian ada Y, M yang fungsi Y saja. Dengan ZK ya yang fungsi Z saja, Z besar maksudnya. Jadi di mana K di situ memenuhi persamaan ini. Yang K kuadrat sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Nah, untuk maaf. Nah, untuk persamaan dalam bertian gimana? Istilahnya analog persamaan Laplace di R3, R1,3 di ruang waktu. Jadi persamaan gelombang di ruang waktu. Sebenarnya ini adalah sama dengan, saya kelupaan. Jadi persamaan gelombang ini khusus di relativitas di ruang waktu. Itu sebenarnya ada namanya, ini disebut namanya persamaan Klein-Gordon. Ya, jadi persamaan Klein-Gordon ini dia khusus untuk ini, yang seperti ini. Jadi ini persamaan Klein-Gordon. Jadi saya tuliskan lagi, ini adalah del, box ya, C, biasanya T, R gitu. Ini sama dengan. Nah ini bisa juga kita pecahkan menggunakan separasi variabel juga bisa. Sebelum saya lupa ya, ini kebetulan cara di sini ini pakai separasi variabel, tapi juga ini memungkinkan ada solusi yang tidak pakai separasi variabel. Jadi ini catatan di sini bahwa ini satu di sini. Nah satunya lagi itu ada yang solusi non separabel. Maksudnya solusi non separabel itu yang tidak bisa pakai cara ini. Ya, misalkan contohnya ya. Contohnya. Contoh. Misalkan si R di sini itu konstan. Itu udah pasti tidak bisa pakai solusi separasi variabel. Kemudian ada yang si R-nya misalkan dia linear. Misalkan adalah AX tambah BY
tambah BZ. Mas CZ, maaf. CZ. Ini juga tidak bisa pakai solusi separabel. Solusi non separabel maksud saya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup sangat banyak ya. Nah, kenapa kita menggunakan separasi variabel itu untuk memudahkan saja, untuk memudahkan. Gitu. Jadi kita bisa dapatkan kalau ini yang solusi separabel yang saya tulis di sini, ya ini dia solusi khusus yang ini. Tapi yang ini nih umum. Aduh. Tapi ini umum ya. Jadi kalau umum di sini ini berarti solusinya non separabel, ini non separabel kalau umum. Atau tak separabel lah. Jadi teknik solusi sparsi variabel itu untuk memudahkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan solusi non separabel gitu ya. Yang contohnya ini. Kalau yang langsung misalkan ya ini konstan atau misalkan yang linear ya, AX plus BY plus BZ itu juga sama. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah ini juga sama. Anda bisa pakai solusi sparsi variabel. Ya. Atau juga nanti Anda bisa menggunakan solusi yang non separabel. Atau tak separabel lah namanya. Nah biasanya nanti kita tahu bahwa misalkan yang paling mudah, solusi non separabel itu nanti biasanya terkait dengan solusi gelombang berdiri, gitu ya. Yang di sini nanti biasanya terkait dengan solusi gelombang berjalan. Nah, solusi gelombang berdiri ini misalkan seperti ini. Ini misalkan yang psi T, R. Itu nanti biasanya misalkan ya ini adalah fungsi T. Aduh, mohon maaf. Ini misalkan T besar, ini hanya fungsi T saja. Kemudian ada ini, I fungsi X, Y, Z. Gitu. Nah, kalau solusi gelombang berjalan, ini misalkan begini. Yang T, R, ini fungsinya ini adalah gini. Si, ini adalah, misalkan ya, ini adalah sebagai fungsi K dot R, omega T. Gitu. Jadi di mana K di sini itu adalah besarnya, ya besar dari vektor K ini adalah 2pi per lambda yang disebut panjang gelombang, sedangkan omega itu adalah frekuensi sudut. 2pi kali F adalah sama dengan 2pi per T. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan?
Halo tes, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Sorry. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Halo, suara saya terdengar nggak nih? Belum ada, Pak. Terdengar, oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, jadi jadi persamaan ini ya nanti sebenarnya karena disebut persamaan Klein-Gordon, nanti kalau psi-nya itu kita, jadi kalau nanti ini saya cuma cerita aja ya, ini di kuantisasi istilahnya. Kuantisasi. Ini nanti bisa diinterpretasikan sebagai, jadi lambang psi di sini itu diinterpretasikan sebagai partikel skalar tak bermassa. Maksud tak bermassa itu tak bermassa diam. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi dia partikel tak bermassa. Jadi spinnya sama dengan 0, S-nya sama dengan 0. Nah ini kita nyebut namanya adalah Goldstone boson. Sayangnya di alam ya, kita tidak bisa menemukan ya misalnya sampai sekarang sampai saat ini itu belum ditemukan partikel skalar ya, yang spinnya 0 dia tidak bermassa. Makanya ini dia tidak ada. Nah, tapi apa namanya? Ada yang disebut namanya mekanisme Higgs. Jadi mekanisme Higgs ini intinya mengatakan bahwa kita memang tidak ditemukan adanya apa namanya partikel skalar yang tak bermassa gitu. Tapi dia itu nanti akan istilahnya dimakan ya. Jadi ini akan dimakan lah istilahnya. Jadi ini akan dimakan dalam tanda kutip ya oleh partikel yang spinnya lebih tinggi yaitu partikel gauge. Oleh partikel spin 1 S-nya sama dengan 1 yang disebut dengan partikel gauge yang menyebabkan partikel ini nyebutnya partikel vektor sih, partikel S sama dengan 1 ini menjadi bermassa. Nah, mekanisme Higgs ini terkenal ya, jadi nanti dia akan ada bahwa peristiwa ini betul terjadi, itu diindikasikan adanya yang disebut namanya partikel Higgs. Partikel Higgs ini adalah partikel skalar yang spinnya 0, tapi dia bermassanya sangat besar lah, berat gitu ya. Sangat besar gitu. Jadi nah, memang partikel Higgs ini baru ditemukan, saya lupa berapa tahun yang lalu ya, mungkin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya. Yang akhirnya Peter Higgs dengan satu lagi Engelbert ya, Francois Engelbert, dia dapat Nobel kan. Tahun 2000 berapa ya, 2016 atau berapa lupa saya. Anda bisa lihat di sana penemuannya. Nah, cuma memang partikel Higgs ini kan memang diprediksi oleh standar model. Ternyata memang di eksperimen
itu ditemukan beberapa penyimpangan. Jadi partikel Higgs ini memang ada, tetapi ya dia bisa dikatakan tidak sama persis gitu dengan yang diprediksi oleh standar model sifat-sifatnya. Jadi makanya di situ orang berpendapat gitu ya, punya istilahnya jadi istilahnya berpendapat bahwa standar model yang sekarang ini itu harus dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi, jadi tidak lagi sebagai standar model yang sekarang ini, jadi harus dimodifikasi lah gitu. Jadi standar model partikel yang dipakai oleh fisikawan sekarang terus dimodifikasi. Salah satunya adalah adanya penyimpangan prediksi partikel Higgs salah satunya. Yang sebelumnya itu ada lagi yang kedua, bahwa ternyata ada indikasi neutrino itu yang di standar model itu dia tidak bermassa, di situ ternyata ada indikasi dia bermassa gitu, bermassa dia. Jadi itu juga harus dimodifikasi gitu, itu indikasinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini saya cuma ngasih wawasan aja ya, ngasih wawasan terkait ini. Nah, kuantisasi ini kita nyebutnya adalah kuantisasi kedua. Kuantisasi kedua. Jadi kuantisasi kedua itu dia terkait dengan fungsinya di kuantisasi. Ada metodenya, namanya metode Gupta-Broiler. Maksudnya gimana ya? Ya, itu adalah di quantum field theory, Anda bacanya. Di teori medan kuantum lah ya. Saya nggak tahu ada kuliahnya, mungkin di S2 ya. Teori medan jadi ada quantum field theory lah. Jadi yang ini, fungsi ini, yang psi di sini, T, R sama aja, itu kita sebut namanya medan. Bukan Medan Sumatera Utara, bukan, ini Medan. Medan itu maksudnya adalah fungsi. Fungsi. Gitu ya. Jadi kenapa ini disebut medan? Karena secara umum nanti kalau Anda lihat ini tidak lagi bisa diinterpretasikan sebagai jadi ini tidak bisa diinterpretasikan tidak bisa diinterpretasikan sebagai amplitudo probabilitas. Kenapa? Karena nanti di situ rapat probabilitasnya bisa memungkinkan dia imajiner, negatif fungsinya. Jadi makanya yang persamaan Klein-Gordon ini, sebenarnya persamaan Klein-Gordon ini lebih tepatnya dia ada suku tambahan masanya, tapi nggak akan saya tulis, gitu ya. Bisa di sini ada tambahan masanya. Jadi kalau persamaan Klein-Gordon ini secara umum, atau saya tulis aja lah nggak apa-apa ya, buat pengetahuan Anda. Klein-Gordon lengkapnya seperti ini. Jadi yang M di sini diinterpretasikan sebagai massa. Sebenarnya secara klasik M di sini adalah kopling biasa aja. Kopling itu apa istilahnya? Ya interaksi lah ya, terkait dengan interaksi. Tetapi ketika kita bicara tentang kuantum, M di sini itu diinterpretasikan sebagai massa ketika dia sudah dinormalisasi lah namanya, direnormalisasi. Seperti itu. Jadi memang pada saat itu orang mencoba persamaan yang
apa namanya? Jadi ini berasal dari ini. Ini tuh berasal dari persamaan yang E kuadrat sama dengan B kuadrat C kuadrat ditambah M0 kuadrat C kuadrat lah ya gitu. Ini di sini bisa dikasih N0 gitu. Untuk menandakan dia masa diam, tapi kadang-kadang dihilangkan. Dia apa namanya? Persamaan ini berasal dari sini. Apa istilahnya? Dia jadi mengambil analogi kalau P di sini itu kan bisa sama dengan IH coret del gini kan. Sedangkan E-nya itu adalah IH coret do T gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini saya ganti operator, maka kan operator itu dia harus bekerja pada sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu adalah ini. Fungsinya itu adalah ini. Ini saya kelupaan mungkin ada C kuadrat tadi. Saya kelupaan. Maaf, ini cetakan 4. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini sejauh ini wawasan saja sih. Kalau dari saya. Mungkin ini kuliah terakhir kita ya. Nanti juga dalam ujian ya bisa jadi kita kuliahnya nanti, maaf, yang diujikannya itu sampai bahan yang terakhir ini gitu ya. Nah, tinggal nanti mencari solusi segala macam, tapi tentunya ya tidak advance lah ya. Yang bisa Anda kerjakan levelnya FISMAT lah. Levelnya FISMAT. FISMAT 2 kan sekarang ya, udah belajar FISMAT 2 berarti kan ya. Harusnya. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya absensi dulu ya. Yang ada tuh siapa aja nih di sini? Sebentar. Bentar ya. Terus, sambil menunggu, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Jadi ini kuliah terakhir ya, saya lupa. Kalau untuk ujian tuh, sebentar, ujian tuh kita tanggal 10 Mei ya. Jam 15.45 sampai 17.45. Setelahnya itu ada ujian nggak atau sebelum atau setelahnya? Besoknya gitu. Halo, halo. Ada ujian nggak sebelum atau setelahnya?